صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ودفعا لكل محنة وبلاء ونصرا على جميع الأعداء بمحض فضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita beriktikaf di tempat yang mulia ini dan mengkaji akan ilmu yang tak lain adalah warisan dari Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berharap mudah-mudahan berkah dari perkumpulan yang mulia ini menjadi sebab apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anak turunan kita semuanya dijadikan anak turunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sampai di hadis yang ke-13, min alamati kamalil iman hubbukal khair lil muslimin, yaitu salah satu tanda dari sempurnanya iman seseorang cintanya engkau atas kebaikan untuk kaum muslimin. Di pertemuan yang lalu kita membahas manaqib atau biografi dari perawi hadis tersebut yang tak lain adalah An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang manaqib atau biografi dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Anas bin Malik, yang mana ibu beliau juga sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Sulaim, yang dahulu dalam satu riwayat beliau ini pernah dilamar oleh Abu Talha, yang mana Abu Talha ketika meminang Ummu Sulaim ini setelah meninggalnya Malik, suami yang pertama, ayah dari Anas bin Malik. Malik meninggal, kemudian Abu Talha masuk ketika itu ingin meminang Ummu Sulaim setelah masa iddahnya dan lain sebagainya. Meminang, kemudian ketika itu Abu Talha masih belum memeluk agama Islam. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, amma inni fika la raghba wa ma mithluka yurad walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'ah muslimah. Engkau adalah seorang laki-laki yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul SAW, sedangkan aku adalah seorang wanita muslim. Fa in taslam fadzalika mahri la as'aluka ghairah. Kalau kamu mau memeluk agama Islam, maka itu sudah cukup sebagai maharku, sebagai mahar. La as'aluka ghairah, aku tidak mau meminta yang lainnya. Kemudian Abu Talha ketika itu memeluk agama Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Dan dalam satu riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, banyak para sahabat itu yang memberikan hadiah kepada Nabi. Ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik, ketika banyak yang memberikan hadiah dan lain sebagainya, sambutan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Ummu Sulaim datang kepada Nabi Muhammad membawa anaknya yaitu Anas, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, khudh hadza ghulaman yukhdimuk. Wahai Nabi, ini anak saya, ambillah agar dia khidmah kepada engkau.
Jadi dari kecil memang Anas bin Malik ini hadirin dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau ini khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di umur 10 tahun. Sampai-sampai dalam satu riwayat Anas bin Malik ini mengatakan apa? Aku selama khidmah kepada Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun Rasulullah itu membentak, memarahiku dan lain sebagainya. Umur 10 tahun hadirin. Khidmah kepada Nabi. Memang dari dulu diajarkan untuk dekat sama Rasulullah SAW. Diajarkan untuk dekat kepada Nabi. Sampai beliau ini dalam satu riwayat beliau pernah diperintahkan sama Nabi Muhammad untuk belanja ke pasar. Anas bin Malik ini untuk belanja ke pasar. Ketika beliau berangkat ke pasar, namanya anak kecil hadirin, anak kecil, ketika dia berangkat ke pasar mau belanja ternyata berjumpa sama anak yang sebaya. Akhirnya lupa, padahal disuruh sama Nabi. Lihat anak-anak yang lain lagi main, semuanya asik main. Anas bin Malik ikut main di situ. Nabi nunggu, ini mana Anas ini? Kok tidak datang-datang? Diperintah suruh belanja, malah gak datang-datang. Sampai Nabi nyari. Nah, kalau kita kan mungkin kesal sudah ya, pasti ngamuk mungkin ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad malah dicandain itu Anas. Ketika Nabi melihat ternyata Anas bin Malik ini lagi main sama anak-anak yang sebaya, yang seumuran dengan beliau, langsung Nabi Muhammad dari belakang dengan tangannya ditutup tuh matanya Anas bin Malik, ditutup oleh Nabi Muhammad dengan kedua tangannya. Kemudian dalam riwayat Nabi itu agak merubah suaranya agar apa? Agar Anas ini gak paham kalau itu adalah Nabi. Dirubah. Ayo, siapa ini? Ayo. Tapi Anas paham kalau itu adalah Nabi Muhammad. Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Ditanya sama Nabi Muhammad, dari mana kamu tahu kalau aku Muhammad Rasulullah? Ya dari tanganmu wahai Rasul. Karena aku belum pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut, sekalipun itu sutra dan lain sebagainya, yang lebih lembut dari tangannya Nabi Muhammad. Artinya sutra yang kita pegang mungkin lembut, tangannya Nabi Muhammad lebih lembut daripada sutra. Dari situ aku tahu kalau ini adalah wahai Nabi. Jadi lihat bagaimana Nabi Muhammad gak memarahin itu Anas. Kalau kita punya pembantu misal, diperintah ke pasar, disuruh berangkat pagi pulang sore, kira-kira gimana? Selesai, kopernya mungkin ada di depan rumah, suruh balik sudah. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad malah diajarkan sama Nabi Muhammad, banyak diberikan pelajaran sama Nabi Muhammad. Makanya diantaranya beliau juga menjadi perawi hadis, karena tiap harinya beliau kumpul sama Nabi Muhammad mendengarkan petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan diantaranya ada beberapa amalan yang Nabi ajarkan kepada Anas bin Malik. Pastinya bisa kita amalkan juga. Nabi katakan kepada Anas bin Malik, ala u'allimuka thalatha khisal tantafi biha. Wahai Anas, mau enggak kamu aku ajarkan amalan, tiga perkara, kalau kamu amalkan tantafi biha, engkau bisa mengambil manfaat darinya. Apa saja tiga tersebut? Yang pertama, Nabi katakan kepada Anas bin Malik, mata lakita min ummati ahadan fasallim alaih yatiru. Kata Nabi, wahai Anas, kapanpun, dimanapun kamu berjumpa salah satu dari umatku, yang dalam artian sesama kaum muslimin, kata Nabi Muhammad, fasallim alaih, ucapkanlah salam. Yatilu umrak, yang mana dengan engkau mengucapkan salam tersebut, Allah akan memberikan umur panjang padamu. Ini hadirin.
nasihat Nabi kepada Anas. Banyak di antara nasihatnya banyak, cuman yang ditulis, yang dinukil di kitab ini. Fasallim alaihi, ucapkan salam. Tapi zaman sekarang bagaimana? Kita sesama muslim kadang, jangankan sesama muslim, hadirin, tiap hari ngumpul di majelis, ngumpul di masjid, kumpul sholat 5 waktu, kumpul terus berjamaah, keluar ketemu, apa yang dipanggil? Namanya, hadirin, tidak pakai salam. Pak No, Pak To misalnya. Ada kan yang begitu ya? Banyak. Oh, hadir orangnya berarti ya. Langsung. Padahal ucapan yang paling bagus adalah salam. Assalamualaikum. Itu paling bagus, hadirin. Ya tilu umroh bisa memanjangkan umur. Makanya ini perlu dihidupkan lagi. Kita yang mengucapkan salam sunnah, yang menjawab wajib. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika mengucapkan salam juga sama, ucapannya bagus, kemudian jawabannya juga jawabannya bagus. Kadang ada orang ngucapin salam, Assalamualaikum, padahal ini doa, hadirin. Assalamualaikum, keselamatan untuk pian. Nah, yang jawab kadang yang kurang betul. Apa? Kumsalam. Assalamualaikum. Kumsalam. Ada yang jawab kayak gitu. Banyak ya. Padahal artinya keliru itu. Assalamualaikum itu kita yang ngucapin salam sudah bagus. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Kita jawabnya bagaimana? Harusnya yang benar, yang jujur itu. Waalaikumsalam, keselamatan juga untuk dia. Kenapa saya katakan ketika orang menjawab kum salam, nah, itu salah. Kum ini artinya lengan baju. Artinya lengan baju. Bagaimana biar ada orang doain kita, Assalamualaikum, selamatan untuk pian, kita jawab kum salam, lengan baju pian juga selamat. Ini kan kayak gimana gitu. Orang doain kita baik-baik, malah kita kurang pas di dalam menjawabnya. Kemudian wasolli sholatat duha. Di antara amalan juga yang dinasihatkan Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik, sholatlah engkau wahai Anas sholat duha. Fa innaha sholatul awwabin al abrar. Karena sholat duha ini adalah sholatnya orang yang dia sering tobat, dalam artian awabin, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al abrar yang memang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Salat duha. Salat duha ini hadirin 2 rakaat minim. Paling banyak itu ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10 yang paling banyak. Kemudian ada juga yang berpendapat 12 yang paling banyak. Itu salat duha. Itu sholat duha itu kalau kita istiqomahkan, insya Allah rizki kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan baik dunia, insya Allah akhirat juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah, hadirin. Sholat duha ini kan 2 rakaat. 2 rakaat ini berapa menit kira-kira? Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Kalau pian baca Al-Baqarah ya lama. Kalau baca surat-surat yang pendek, ketika surat pendeknya ya sebentar aja, 2 menit, 3 menit, insya Allah selesai. Itu 2 rakaat. Kalau ngambil 4 rakaat ya tinggal ngiaskan aja, paling 6 menit, 7 menit. Tapi subhanallah fadilahnya luar biasa, dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat duha tapi kok tidak gampang rezeki. Nabiyan sholat duhanya kalau banyak utang baru sholat duha. Kalau lagi gampang hidupnya gak sholat duha. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah, kata Nabi Muhammad. Kalau kita ini pengen selalu diperhatikan sama Allah, ketika kita lagi enak, itu malah yang kita harus ingat sama Allah. Terus ingat sama Allah. Ya'rifka fisiddah, ketika kita lagi sulit diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang orang kalau sudah banyak utangnya baru sholat duha hadirin. Kalau hidupnya lagi enak, jangankan sholat duha, sholat isya-nya kebablasan, subuhnya jam 9 hadirin. Sholat duha ini adalah sholatnya orang yang awabin, sholat awabin, orang yang terus tobat kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula ketika masuk ke dalam rumah, kata Nabi Muhammad, wa idza dakhalta baitak fasallim alaihim yuksir khaira baitik wa shalli salatul duha. Dan kata Nabi Muhammad, ketika engkau masuk ke dalam rumah, engkau ucapkan juga salam di situ. Sekalipun mungkin di dalam rumah kita ini lagi kosong, ucapkan kita salam. Kita keluar kota bareng sekeluarga misalnya, sekeluarga keluar kota, mana misal ke Sangkulirang, sekeluarga gak ada. Kita balik ke rumah, kan kita tahu posisi rumah ini kok kosong. Kita ucapkan juga di situ salam. Kalau di dalam kitab lain itu dianjurkan lagi baca ayat kursi, baca qul dan lain sebagainya. Nah itu memperbanyak kebaikan di dalam rumah, dikasih ketenangan rumah itu. Kadang enak hadirin, ada rumah ini yang enak, hati itu enak, keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena di dalam rumah tersebut banyak lantunan ayat suci Al-Quran, sholawat, zikir dan lain sebagainya. Rumah ini enak, auranya itu enak. Begitu pula ketika kita mungkin ngosongin itu rumah sampai berhari-hari karena keluar kota, buka rumah tetap ucapkan salam, bacakan ayat kursi dan lain sebagainya. Itu diantara amalan yang Nabi berikan kepada Anas bin Malik. Dan beliau ini juga hadirin termasuk orang yang dapat doanya Nabi. Didoakan sama Nabi Muhammad untuk banyak hartanya, kemudian banyak anaknya, dan diberikan umur yang panjang serta diampuni dosa. Doanya Nabi hadirin. Makanya dalam riwayat anaknya beliau itu 125. Bisa dibayangkan ya. Anaknya berapa hadirin? 125. Barokah doanya Nabi. Tapi jangan kita mikir istrinya, sudah tidak usah tanya istrinya, sudah. Kalau anaknya 125 gak mungkin dari satu ibu hadirin. Pastinya lebih. 125. Makanya saya ketika baca seperti ini saya langsung mikir, ini kalau buat acara tahlilan hadirin nggak perlu ngundang orang luar. Anaknya 125, bayangkan biar. Anaknya 120, nggak perlu ngundang yang lain sudah. Ini apalagi nanti punya menantu 125, punya menantu nikah semua berapa berarti? Tambahi anak tiap keluarga 2. Udah perlu ngundang orang luar. Sampai kadang mikir saya begini, ini Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi. Dalam riwayat di sini anaknya 125. Ini kalau seandainya makan bareng terus hadirin, ini acara terus hadirin, sehari 3 kali hadirin. Luar biasa. Karena barokah doanya Nabi. Tapi bukan cuma anaknya yang banyak, rizkinya juga banyak karena memang didoakan sama Nabi Muhammad. Makanya kebunnya itu luar biasa, sekalinya panen itu luar biasa, banyak panenan. Anas bin Malik. Beliau termasuk salah satu sahabat yang akhir meninggal di Basrah. Anas bin Malik. Cuman beliau ini hadirin punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran, senang ibadah dan lain sebagainya. Makanya hidupnya berkah. Anaknya 125, kemudian penghasilannya luar biasa. Makanya kalau kita pengen berkah juga begitu hadirin. Jangan kita tinggalkan itu ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke matan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga mencintai kepada saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi dalam salah satu hadis, ya, banyak redaksi hadis yang seperti ini banyak hadirin.
Nabi sering mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga begini. Tidaklah iman salah satu di antara kalian kecuali begini. Itu setiap kita baca hadis tersebut, yang dimaksudkan itu tidak sempurna imannya, bukan berarti gak punya iman. Yang perlu kita pahami itu ketika kita baca la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, bukan kemudian kita diartikan tidak beriman salah satu di antara kalian sampai menjadikan apa yang ia cintai untuk dirinya itu juga ia cintai untuk orang lain, kaum muslimin. Kayak semisal ulun senang sop kambing, misal ketika saya senang sama sop kambing, itu bagaimana caranya saya juga bisa memberikan sop kambing itu kepada orang. Ketika kita masak sop kambing misal, kasih sebelahnya, tetangganya, yang sesama muslim kasih. Ini berarti orang yang senang memberikan sesuatu yang juga ia senangi, itu berarti termasuk orang yang imannya sempurna. Seperti itu. Tapi yang tidak suka begitu, misal senang sop kambing, tetangga misal dikasih kuahnya aja hadirin, tanpa ada daging kambingnya, berarti kurang sempurna. Karena yang dia senangi gak dia kasih kepada yang di sebelah. Atau dia naudzubillah malah kebalikannya, senang nipu orang dan lain sebagainya. Ketika kita misal satu di antara kita ini kalau ditanya ada yang mau ditipu sama orang, pasti jawabannya gak mau. Ada nggak mau misal dikhianati sama orang? Pasti gak mau. Ditolimi, dipukul, disakiti, ada yang mau? Pasti gak mau. Nah, ketika kita gak senang dengan ini, begitu pula kita gak senang, jangan sampai kita mendolimi orang. Jangan sampai kita menyakiti perasaan dari saudara kaum muslim kita. Apa yang kita senangi, ketika kita senang dapat rezeki, kita senang kalau kerjaan kita dipermudah, jangan pernah mempersulit pekerjaan orang. Ketika kita senang kalau kerjaan kita ini dipermudah sama orang, dikasih fasilitas dan lain sebagainya, juga permudah kerjaan orang. Itu termasuk begitu. Itu yang dimaksudkan jawamiul kalimnya Nabi. Makanya Nabi ini hadirin, beliau ini kalau berucap sedikit, tapi kalau dijabarkan panjang. Di sini banyak di antara sarah atau penjelasan dari para alim ulama apa yang dimaksudkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai kalian cinta terhadap saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Makanya sebagian kaum soleh itu nggak bisa dipuji. Orang soleh ini kalau sudah dipuji, misal contoh, kopi apian bagus ya. Kalau sudah dipuji begitu, ini subhanallah, dia senang sama kopi itu. Tapi karena berhubung ini saudaranya bilang, saudara kaum muslimin, bukan saudara kandung, sesama Islam, bagus ya. Ini dibuka hadirin, ketika itu juga langsung dikasih. Dan ini saya sering dapat nih mas. Sampai sekarang masih ada juga yang hidup orang. Pian kalau datang ke rumahnya, Pian bilang misal, bagusnya jam Pian misal, langsung dibuka ada dikasih. Tuh bagusnya gamis Pian langsung dibuka dikasih. Ini berarti imannya luar biasa. Dia nggak tertipu sama ini semuanya. Sekalipun dia senang itu gamis. Tapi karena berhubung ada yang muji, wah langsung dikasih. Berarti kan saudaranya juga kepengen. Tapi jangan Pian praktekin ke ulun ntar lagi hadir. Akhirnya ulun pulang nggak pakai baju, nggak pakai kopiah. Sampai begitunya hadirin. Itu karena memang menunjukkan kalau ini kualitas imannya luar biasa. Meskipun redaksi hadis yang menyebutkan la yu'minu ahadukum itu banyak. Kayak semisal di hadis yang lain Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi Muhammad, gak sempurna iman salah satu kali di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintainya melebihi kecintaan terhadap anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia.
banyak hadis yang model seperti ini banyak. Tapi yang kita baca ini adalah gak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai mencintai terhadap saudaranya dari kebaikan sebagaimana ia cintai untuk dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, ketika kita gak senang didolimi oleh orang, jangan kita dolimi saudara kita. Kita gak senang ditipu, jangan kita tipu saudara kita. Kita gak senang dirugikan, jangan sampai kita merugikan saudara kita. Ini ajaran Islam hadir. Kita gak senang didolimi, disakiti dan lain sebagainya. Begitu pula kita jangan sampai melakukan hal tersebut kepada saudara kita. Makanya ada salah satu riwayat, ada salah satu sahabat datang kepada Nabi ketika itu. Dalam satu riwayat, ya Rasulullah, i'zan li fi zina. Wahai Nabi, izinkan kepadaku untuk melakukan perbuatan zina. Gak tanggung-tanggung datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikan aku izin agar aku ini melakukan perbuatan zina. Kemudian Nabi menjawab, kata Nabi Muhammad, sini dulu mendekat, sini. Dikasih nasihat sama Nabi Muhammad. Atuhibbu ayyuf'al dzalik bi ukhtik. Nabi tanya kepada sahabat tersebut, kira-kira kalau seandainya perbuatan zina tersebut itu dilakukan oleh seseorang kepada saudara perempuanmu, kamu mau enggak? Dia kan izin untuk zina. Nabi tanya kepada ini orang, kira-kira kalau seandainya perbuatan zina tersebut dilakukan oleh orang kepada saudara perempuanmu, kamu mau enggak? Dijawab, lah ya Rasulullah, gak mau saya. Ini kan orang niatnya mau zina, mau minta izin kepada Nabi tanya begitu. Kemudian Nabi tanya lagi, fabi imratik, bagaimana kalau kepada istrimu? Dia jawab lagi, gak bisa ya Rasulullah, gak mau saya. Ada orang mau zinain istri saya, gak terima saya, gak terima. Kemudian ditanya lagi sama Nabi Muhammad, terus bagaimana dengan anak perempuanmu dan lain sebagainya? Gak bisa ya Rasulullah. Sampai terus ditanya sama Nabi Muhammad, sampai pada akhirnya Nabi mengatakan kepada orang tersebut, fakrih makarihallahu ta'ala, bencilah segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Perbuatan zina termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah. Segala kemungkaran adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Fakrih makarihallahu ta'ala, bencilah segala apa yang dibenci oleh Allah. Wa ahibba li akhika Muhammad tuhibbu li nafsik, dan cintailah sesuatu kebaikan untuk saudaramu sebagaimana kamu senang dengan perkara tersebut juga. Kamu senang dengan perkara baik, kamu juga senangi itu. Wakrih lahu ma tukrihu li nafsik, dan bencilah untuknya, untuk saudaramu, dalam artian sesuatu yang tidak senang itu, yang kamu tidak senangi, kamu juga benci, gak mau kamu ngasih sesuatu yang gak kamu senangi itu kepada saudaramu. Begitu pula perbuatan zina. Perbuatan zina ini kan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah sekarang kamu ini mau melakukan perbuatan zina kepada seseorang, bisa jadi itu juga adalah anak dari seseorang, istri dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang. Sebagaimana kamu gak ridho, gak senang anak perempuanmu dizinai, kemudian saudara perempuanmu dizinai, maka jangan berzina kepada wanita yang lain, karena wanita-wanita yang lain juga punya saudara dan lain sebagainya, suami, ayah dan lain sebagainya, yang mereka juga gak bakal ridho kalau anak wanitanya dizinai oleh Allah. Sampai dalam riwayat, hadirin, ini orang mengatakan, ketika aku dapat nasihat seperti itu dari Nabi Muhammad, tidak ada perbuatan yang paling aku benci dari perbuatan zina. Yang paling aku benci adalah perbuatan zina. Karena memang kan nyakiti perasaan orang. Dia punya orang tua, dia punya suami dan lain sebagainya. Nah, jadi
Sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, kata Nabi Muhammad, tidak sempurna salah satu iman di antara kalian sampai menjadikan kepada saudaranya, sampai cinta kepada saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, itu di antara hadis yang juga termasuk dari jawami'ul kalimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian itu hadis yang ke-13. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi' asar an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath at-thayyib az-zani wan nafsi bin nafsi wat tariki li dini al-mufariqi lil jamaah. Hadis yang ke-13 adalah hadis yang membahas tentang hurmatul muslim wa matatud dar. Hadis yang ke-14 ini adalah hadis yang membahas tentang kehormatan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Kalau Ibnu Mas'udnya sendiri sudah pernah kita jelaskan juga hadirin manaqibnya bagaimana. Di hadis yang keempat beliau juga meriwayatkan, di hadis yang keempat dari kitab Arba'in. Jadi kita masuk ke matan hadis. Nabi katakan, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Kata Nabi Muhammad, tidak halal darah salah satu seorang dari kaum muslim illa bi ihda thalath, kecuali salah satu di antara tiga golongan. Jadi ini hadis yang membahas tentang kemuliaan orang muslim, yang mana tidak boleh seseorang ini gampang membunuh orang. Yang Nabi sebutkan di sini, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seseorang muslim illa, kecuali tiga golongan. Darah di sini hadirin yang dimaksudkan membunuh, bukan berarti seseorang yang membunuh orang lain tanpa keluar darah kemudian halal, enggak. Ini yang dimaksudkan sama Nabi Muhammad adalah pembunuhan. Makanya di sini disebutkan ghaliban, kebanyakan, keseringan orang itu kalau bunuh pasti keluar darah. Tapi bukan berarti orang ketika membunuh tanpa keluar darah kemudian hukumnya halal, enggak. Tetap haram. Lebih bukan definisi hadisnya, redaksi hadisnya, kalimatnya kan la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seseorang kaum muslim. Kadang ada orang yang begitu hadirin. Karena ini yang dimaksudkan Nabi Muhammad sudah jelas, pembunuhan. Ada kalanya orang bunuh orang ini hadirin nggak perlu keluar darah hadirin. Bahkan mungkin jarak jauh bisa. Maaf, santet. Kadang deket juga bisa. Kopi dikasih sianida, selesai itu langsung. Meninggal tanpa keluar darah. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad di sini adalah tidak halal pembunuhan kepada orang muslim kecuali tiga. Tiga ini boleh dalam artian halal, tapi bukan berarti sembarangan. Karena kita hidup di negara pemerintah Indonesia. Ini hukum berkenaan sama hukum Islam, tapi boleh kita pelajari. Tapi yang perlu kita ingat, meskipun kita baca ini hadis, kemudian tiga golongan boleh halal, kemudian kita langsung main sembarangan, nggak bisa. Sekalipun di dalam hukum Islam punya aturan. Ini meskipun halal, nanti ujung-ujungnya pemerintah juga yang kisos. Bukan berarti main hukum sendiri, main hakim sendiri, nggak bisa. Tetap nanti urusannya sama pemerintah. Sekalipun dia sudah divonis salah, betul dia termasuk dari golongan tersebut, misal divonis ini, kemudian dijatuhkan hukuman, tetap nanti pemimpin kaum muslimin di situ yang menjatuhkan. Bukan berarti
orang ini gampang bunuh orang, enggak. Tiga tersebut, apa saja di antara tiga ini? Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah punya pasangan tapi dia maaf berbuat zina. Bayangkan aja, sudah nikah, ada pasangan halal tapi masih jajan di luar. Ini jajan paham maksudnya, bukan wadai-wadai hadirin. Wadai lain ini di luar. Dia punya pasangan yang halal tapi malah na'udzubillah zina. Yang seperti ini dikatakan zani muhson. Makanya ada zani muhson, ada zani ghairu muhson. Ada zani muhson ini dia yang sudah punya pasangan yang halal sesuai dengan syariat, tapi na'udzubillah masih berbuat zina di luar. Ini hukumnya bagaimana? Dirajam. Hukumnya dirajam. Bagaimana rajamnya? Dengan batu. Dilempari batu sampai mati. Dan itu lagi-lagi nanti urusannya sama pemerintah. Jangan kemudian ketika ada seorang istri dapati suaminya misalnya, atau kebalikannya dapati selingkuh langsung main dibunuh. Tidak. Bukan seperti itu. Tetap itu kesalahan. Karena yang dimaksudkan ini tak lain nanti seorang pemimpin, seorang qadhi dan lain sebagainya, mereka nanti yang menentukan, menjatuhkan hukuman tersebut. Kemudian ada zani ghairu muhson. Kita tahu tadi ada zani muhson, yaitu seorang yang memiliki pasangan yang halal tapi dia berbuat zina. Kemudian ada zani ghairu muhson. Zani ghairu muhson adalah seorang pemuda-pemudi yang dia belum punya pasangan yang halal, kemudian dia berbuat zina. Ini bagaimana hukumannya? Dihad. Di dalam hukum Islam ini dihad. Dihad itu hadirin dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Lagi-lagi ini tetap hubungannya sama pemimpin. Bukan kemudian ketika kita grebek ketemu sama orang anak muda lagi asik zina misal, tiba-tiba pian ngambil pecutnya sapi, cambuknya sapi, pian cambuk sendiri, gak bisa yang begini. Tetap urusannya sama pemerintah, karena memang kita negara ini bukan pakai yang namanya hukum Islam, pakai tetap dengan aturan hukum di negara setempat. Tapi kita belajar masalah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perzinahan zaman sekarang sangat luar biasa. Mungkin zaman yang dulu agak sulit orang zina. Tapi kalau zaman sekarang ya Allah, banyak. Zaman sekarang ini banyak perzinahan. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata itu penyebab orang berzina itu juga banyak hadirin. Penyebabnya juga banyak. Satu di antaranya, orang mau nikah sulit. Mau nikah ini dipersulit. Makanya kadang ada orang baik, orang ahli sholat, dia sholat 5 waktu di masjid, dia rajin ibadah, dia juga kerja, datang ke rumah orang tua dari yang punya anak perempuan, itu diurus panjang lebar hadirin. Kerjanya apa, penghasilannya apa, waduh, ada yang begitu. Padahal kan niatnya baik, niatnya dia datang baik-baik, tujuannya baik, dia bawa orang tuanya, tujuannya baik-baik, mau nikah, dipersulit. Saya mau tanya ke pian sekarang, giliran ada orang yang gak jelas niatnya, datang ke rumah malam minggu, mau ngapelin anaknya, mau ngajak jalan anaknya, dipersilakan atau tidak? Dipersilakan hadirin, dengan mudahnya dibiarkan. Mau diajak kemana gak masalah. Bayangkan biar gimana gak mau mudah ini berzina. Kalau urusan yang begini-begini dikasih pintu, dikasih jalan. Ketika giliran mau nikah, tujuan baik malah dipersulit.
langsung ditekan jujurannya harus sekian. Jujurannya harus sekian. Pemuda-pemudanya mikir loh. Sekarang kalau sekian gak nikah-nikah ini. Mau ngumpulin sampai 10 tahun ke depan belum tentu nih. Padahal di dalam syarat nikah itu mudah. Jadi menikahkan seseorang ini mudah. Ya saksi. Ya. Ada wali. Ada saksi. Ada ijab kabul. Ada mahar. Dan mahar ini gak harus banyak. Mahar ini yang disebutkan di akad. Di akad nikah, di ijab kabul itu aja. Kemudian ada saksi, 2 saksi selesai. Anu beb harus mewah. Kata siapa harus mewah? Enggak, bukan syarat. Orang buat acara ini harus mewah. Kalau gak mewah gak sah. Gak ada. Ada. Nabi sampai dalam satu hadis mengatakan apa? Ulim walau bisyah, kata Nabi Muhammad. Buatkan acara walimah walau bisyah, meskipun hanya dengan seekor kambing. Ulun mau tanya lawan dia, seekor kambing kira-kira cukup untuk berapa orang? Kira-kira cukup berapa orang? 50 orang? Gak cukup. Ya kalau segini-segini makan kambingnya gak cukup. Kalau kecil-kecil cukup. Anggap sudah 30 orang, segitu aja. Itu sudah sah. Makanya orang ini kadang mikir, yang anaknya mau nikah mikir, orang tuanya yang mau menikahkan juga mikir. Kalau dia pemikirannya selalu di situ, di selalu acara ini harus mewah. Akhirnya ketika dia punya anak sudah siap untuk nikah, dia mikir kapan? Masih belum ada uangnya buat acara anak. Gak harus acara itu mewah, hadirin. Yang penting halal, itu yang pertama. Ini karena penyebab seperti ini yang sampai pada akhirnya banyak orang kesulitan untuk nikah. Entah si anaknya yang dipersulit atau orang tuanya sendiri yang bingung untuk buat acara yang besar. Akhirnya anaknya jadi korban gak nikah-nikah. Ketika sudah gak nikah-nikah gimana? Zina, hadirin. Harusnya ini urusan nikah ini bermudah, jangan dipersulit. Urusan rizki setelah nikah Allah yang jamin. Allah yang jamin. Berapa banyak orang ini sebelum nikah mungkin kerjaannya gak jelas, mungkin penghasilannya gak jelas, tapi subhanallah berkahnya nikah dibuka pintunya oleh Allah. Jadi pengusaha sukses dan lain sebagainya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan di zaman sekarang. Pernikahan dipersulit. Sulit yang namanya pernikahan. Padahal gampang urusan nikah ini. Gampang, gak sulit. Kemudian yang kedua, banyaknya orang buka aurat. Gampang untuk buka aurat. Kan mancing ini hati. Dikasih umpan dia. Yang laki-laki ini bubuhan lelakian dikasih umpan. Disergap akhirnya naudzubillah asyik disuguhkan sama yang begitu-begitu, terus gampang buka aurat. Padahal urusan aurat ini, menutup aurat ini sudah isrok sudah ini. Nanti kita lanjut aja di pekan depan ya. Ini masih belum selesai, ini pembahasan baru. Jadi kita bahas nanti insyaallah di pekan yang akan datang kita lebih sempurnakan lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan berkah dari majelis yang mulia ini, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, anak turunan kita semuanya dijadikan anak turunan yang soleh salehah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.